Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156, saya katakan itu berlaku karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Saya ingin bertanya lagi, jadi saya melanjutkan untuk di pasal 156A. Di sini kan ada frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodongan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan di sini tegas bahwa ini adalah 5 tahun. Sebelum saya mencoba bertanya untuk faktanya di sini adalah bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu kan kalau menurut kami sebagai orang Islam itu adalah termasuk salah satu ajaran dari agama Islam. Itu kalau menurut pendapat ahli bagaimana? Kalau saya sebagai Muslim, mubahalah itu kan ada dua ketidaksesuaian. Salah satu untuk mendapatkan sesuaian dia bersumpah. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran agama masing-masing, kembalinya kepada pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di dalam setiap persoalan hukum, jaksa, polisi, lebih-lebih pengadilan, tentu irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156, saya katakan itu berlaku karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Kalau seandainya tidak menggunakan Al-Quran, ya, tidak menggunakan Al-Quran tapi mubahalah, ya. Pelajaran. Tapi kalau seandainya, ya, kalau contohnya kan bahwa mungkin salah satu rukun tidak terpenuhi, apakah itu juga pelecehan agama? Kalau sama-sama seperti orang sholat, ya, orang sholat itu kentut kan batal. Nah kalau di sekian jamaah kentut kita tidak tahu, apa kita mengatakan bahwa dia itu melakukan kejahatan terhadap agamanya? Islam itu kan ada hubungan. Kalau sudah Anda bilang kepada saya ibadah, itu yang tahu saya dengan Allah, ya. Tapi kalau saya menolong tetangga saya, misalkan tetangga saya non muslim, dia mau Natalan pinjam tikar, nah itulah yang disebut toleransi, ya. Dan saya sering melakukan itu. Tetangga perumahan saya itu ada banyak Cinanya, banyak pendudanya. Satu ketika mereka punya hajatan, nggak punya tikar, ya tak pinjam gitu, ya. Baik, ahli, untuk dari pertama kali saksi ahli yang dihadirkan dan sampai hari ini, ya, sudah diterangkan banyak sekali tentang teori dan pendapat dari ahli. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana menurut hukum pidana dari ahli? Bagaimana jika salah satu unsur pidana tersebut tidak terpenuhi? Ya, dakwaan itu kan bermacam-macam. Dakwaan yang pasalnya ada satu, ya, dakwaan alternatif atau berlapis, ya. Kemudian dakwaan kumulatif dan yang keempat gabungan. Nah pertanyaannya, kalau Anda tanyakan pada saya, harus dibuktikan apakah salah satu unsurnya terpenuhi. Kalau itu memang dakwaan yang sifatnya kumulatif, satu demi satu harus dibuktikan. Nah nanti yang terbukti mana itu yang dipakai. Kalau tunggal ya hanya satu saja, dakwaan yang pertama saja, ya. Misalkan orang tidak pasal 335 ayat 2 misalnya seperti itu, maka dibuktikannya hanya itu saja. Apakah kalau begitu kan dalam benak kami kan ada putusan Frischwag dan putusan Onslah. Ya. Itu bagaimana untuk? Ya kalau namanya Onslah itu tidak ada bukti sama sekali dia dituduhkan melakukan perbuatan pidana tapi bukan dia pelakunya. Nah, Fisprah ya. Kalau Onslah itu pasalnya salah. Di pengadilan Ngawi pernah Laskar Jati itu didakwa, tapi pasal yang dipakai adalah undang-undang komunikasi. Akhirnya hakim waktu itu orang Bali membebaskan semua 145, ya. Ya, itu yang disebut Onslah. Jadi dakwaannya salah. Kalau mendasarkan pada pertanyaan saudara, maka itu termasuk kategori dakwaan apa? Disitulah nanti pembuktian. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk unsur bohong. Ya. Jadi dalam pembuktian bohong dalam pidana itu bagaimana? Ya, bohong itu menyampaikan sesuatu secara tidak faktual. Ya. Secara tidak faktual, artinya begini. Bohong dengan penipuan berbeda. Penipuan itu menyerupakan sesuatu yang asli,
tetapi ternyata itu tidak ada, ya. Deskripsinya macam-macam lah, tetapi kontennya adalah itu. Nah, kalau bohong itu menyampaikan sesuatu, baik itu ditambahi atau dikurangi, itulah bohong, kategori bohong. Dalam perkara ini, kami sudah, yang tadi saya sebutkan juga sudah melewati berkali-kali persidangan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, sampai hari ini, dari jaksa penuntut umum belum pernah menunjukkan kepada kita di persidangan ini ijazah asli Pak Jokowi. Apakah dalam pembuktian bohong, menurut ahli pidana, apakah itu harus dilakukan? Ya, saya tegas saja karena saya berpendapat bukan ahli, maka harus dibuktikan dulu. Ya. Jadi saya tidak akan menyentuh kepada wilayah pertanyaan saudara, tapi saya hanya akan substansi saja. Kalau memang asli dan palsu harus ada pembandingnya. Nah, karena kita masuk SPP tadi saya bilang di awal sistem peradilan pidana, maka beban pembuktian kewajibannya itu adalah ada jaksa. Maka ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan gabungan. Jadi beban pembuktian di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini ada di negara, ya. Maka ada pasal 98 KUHP tentang penggabungan perkara. Itu. Terima kasih.